Selamat Oke. datang di segmen 2 Sobat Sela. Segmen 2. Gue pengen makan ini dari tadi. Boleh, ini Itu kita icip lagi. loh. Iya, ini buka. Alhamdulillah hari Dari tadi ini ada. wangi bisa. Nih, boleh lo sambil makan ya, nggak apa-apa Oh, boleh ya? ya? Boleh Oh, aja, oke, silakan. oke. Ini hari ini makanannya khas Pontianak, kue-kue Pontianak. Buat Sobat Sela di Pontianak makanannya enak. Iya, enak banget. Ada apa aja sih? Ada kue putu something, putu ayu, berbagai rasa. Terus Tadi ada yang lucu nih serikaya, kayak lemper serikaya gitu pakai ketan. Gue belum rasa itu, nanti kita Coba. di sela-sela. kita makan. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang prestasinya Agi nih ya. Kenapa kita menyentil prestasinya Agi di masa lalu? Sentil tuh bukannya memori gelap gitu ya. Itu prestasi canggih banget nanti kita. Tapi kita kan nggak tahu orang mau melupakan apa. Iya, research orang tuh ada macam-macam, bisa aja memori-memori yang bagus tuh disimpan karena terlalu gimana gitu. Iya, karena terlalu berat atau apa Human gitu kan, kan. unik Iya, ya. namanya juga human. Jadi betul, tadi betul. karena kata Agi ini udah 1 dekade yang lalu Iya, gitu iya. ya. Masa sih 2 kali? Enggak ya? Enggak lah. Kok kayak masih muda. Oke. Satu setengah lah. Oke. Oke lah, 1 dekade yang lalu gitu. Tapi kita mau mengungkit-ungkit sedikit Iya. gitu. Tadi kan udah dibilang kalau Agi nih pernah bersaing bersama ya orang-orang terpilih Iya. dan di tingkatnya tuh udah dunia gitu Dunia ya, kan. world ya. Dan sempat dapat emas juga. Ya. Ya. Oke, itu masih muda banget lagi ya. Ya, dulu kelas dapat emasnya kelas 3. Kelas 3 SMA. SMA. Wow. SMA-nya di mana Sebulan sih, dulu. Gi? Nyebut merek apa-apa. Enggak apa-apa. Apa nanti mungkin supaya bangga semua. Sekolahnya di mana atau bertumbuhnya di mana sih Agi Iya, gitu? iya. Oke. Dari kecil. Jadi ini juga menurut aku penting ya karena sempat ngebanding-bandingin juga antara kan di Indonesia sama di luar gimana. Oh, Gitu. oke. Aku dulu di luar juga sebenarnya nggak luar-luar banget sih, deket masih di Asia Tetangga Tenggara ya, juga, tetangga. di tetangga. Iya. Jadi dulu SD di Indonesia, di Bogor, di Binain Sani. Terus habis itu kemudian sempat ikut bapak ke Thailand, kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Bapak sekolah dulu. Ya, lanjut S3 di Thailand Di gitu. kota apa di Thailand? Nama kotanya sebenarnya Rangsit. Jadi Oke. kayak Dia jago loh bahasa Thailandnya. Coba ngomong Enggak. kan salah dikat gitu. Enggak, cuma tahu sedikit doang. Udah lupa. Dulu sempat punya pacar sih di sana. Oh. Cuman karena AE bahasanya nggak nyambung. Jahat. Jadinya cuman 1 minggu doang. Karena enggak connect Terus. gitu. Nah, jadi gitu terus ya menurut aku yang itu sih antara 4 SD sampai Oke. ke SMP ini sangat berkesan gitu lah. Waktu di Thailand itu. Waktu di Thailand. Selain karena punya banyak. Wang tong gitu. Gue nggak tahu gimana. Nah itu juga sebenarnya pelajaran itu juga yang kemudian membuat telinga mungkin agak lebih sensitif gitu ya. Oh iya benar, Karena jadi kemudian- lebih mudah menangkap. Iya, jadi kayak ngebandingin. Oh ini bahasa Thailand, ini Vietnam, ini Cina. Iya, Gitu iya. Kadang-kadang kalau enggak kan bahasanya Iya, mirip-mirip ya. Asing, sama semua iya ya, asing Iya, banget. mirip-mirip ya. Udah mukanya mirip ya? Iya, kan rumpunnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Walaupun bisa kalau di trendingin tuh Beda. ternyata ada Beda. bedanya. Sama kayak di Singapura, istilahnya Chinese mainland sama Chinese Singaporean itu Beda. kalau beda sedikit gitu. Oke. Kalau sensitif. Tadi terus balik lagi ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia baru kemudian mulai dari kelas 1 SMA. Dulu di SMA Taruna Nusantara di OTN, Magelang. Oh, Tahun anak Nusantara. militer. Nah, itu. Pantes duduknya paling Pantes tegap. Tadi sebelum Gue deh. kesini aja tadi berenang dulu. Wis lah. Oh iya. Emang berenang ke sini maksudnya sungai di bawah ada Sungai. sungai. Oh, iya. Di bawah loh. Gi, kenapa dari bawah keluar udah siap gitu. Triathlon loh. Merayap lagi kan. Iya Kayak gitu pakai daun-daun gitu keluar. Gi, Bisa. Orangnya masuk pintu belakang, masuk tahun belakang lagi. Wah bener. Mumpung ada. Ini aduh maaf lah buat para lulusan Taruna Nusantara enggak. Iya, loh. enggak Kita kita joke. tuh bangga sama. Terus gimana? Iya. 3 tahun di sana sekolah. 1,5 tahun. 1,5 tahun di Taruna Nusantara, kemudian pindah ke SMA Karisma Bangsa di Pondok Cabe. Oke. Jadi International school ya. internasional enggak juga, cuman mereka di bawah PASIAD namanya. PASIAD. Ada organisasi dari Turki. Oke. Turki. Nah, Food Education namanya PASIAD gitu. Jadi ya pas
itu sih, jadi ikutan Olimpiade Sains Nasional pas dulu di SMA. Oke. Dimulai dari SMA Taruna Nusantara. Terus kemudian kalau pas lagi berangkat ibunya waktu itu sudah di Karisma Bangsa. Wah, Taruna Nusantara kehilangan. Tapi biasanya kalau urusan Taruna Pundi-pundi Nusantara medali. tuh kemana sih? Biasanya langsung ke ABRI atau gimana sih? Enggak Biasanya? juga. Enggak ya? Enggak semua. Itu SMA umum ya? SMA Taruna Nusantara iya, SMA semi militer sih. Jadi karena dulu kan sejarahnya memang dari militer ya. Oke. Tapi memang ngerasain juga ya militer di sana. Iya, semi militer. Jadi yang ditampilkan disiplinnya sebenarnya. Disiplin, habis itu jadi kita harus pay attention mulai dari cara berpakaian, cara bertindak, cara makan gitu. Dan boarding kan? Dan boarding, Silakan. Makan. Langsung tegap. Kenapa coba? Tapi maksudnya ada sisanya nggak sih dari selama di Taruna train Nusantara. ya selama Ya. di train di Pasti. Kalau misalnya aku sendiri banyak sisanya. misalnya positif. Padahal cuma 1,5 tahun ya hitungannya. Iya, cuman kan biasanya sama kayak kalau misalkan di kampus Ganesha juga kan yang berkesan kan biasanya 3 bulan pertama kan. Putra-putri terbaik bangsa. Begitu masuk disambut sama tulisan itu gimana? Gimana nggak jadi arogan? Jadi maaf ya, itu Kalau udah ada bilang tertanam. anak Ganesha sombong ya awal masuknya aja udah Iya, dikasih. gimana coba masih SMA tiba-tiba udah Baru lulus cuk. Selamat datang putra dan putri terbaik bangsa. Oke. seumur hidup arogan. Aku paling pintar, aku paling baik. Jadi ya maaf ya. Itu branding psikologinya ya. Jadi gitu. Jadi di sana juga sampai sekarang masih ada membekas ya. Masih pasti. Formative years kan. Personality-nya pun ada Iya. ada personality trait yang terbentuk ya. Ada, pasti. Jadi ya gitu disiplinnya, tepat waktunya, terus habis itu biasanya mungkin kalau ngomong lebih straight to the point. Oke. Kalau aku sih gitu. Bener Pit, ngobrol-ngobrol tadi dia datang tuh ya. Janji kan jam 10 ya. 9.58 tuh nggak dia tek. Jadi pas gini kata gue ternyata itu. Iya, ternyata ada itu ya. Bener. Malu nggak? Langsung yang telat aku. Tapi emang ini berarti maksudnya dari kecil sampai sekarang lumayan macem-macem ya? Iya, cuma main pindah-pindah. Terus suasananya juga nuansanya rubah-rubah beda-beda dari mulai pasti beda banget kan dari kamu di sekolah militer, tiba-tiba masuk Pasiat nih yang Turkey base ya. Terus dia international school, terus dia ya berbeda lah gitu. Beda. Disiplinnya juga nggak seketat Taruna. Walaupun boarding school juga pasti ya. Iya, sebenarnya mixed sih. Ada yang boarding, ada yang enggak. Cuma kita dapat yang boarding. Soalnya kan dia di Pondok Cabe, aku rumahnya di Bogor, jadi kan susah kalau pulang. Gue mau nanya, di waktu SMA itu sudah mulai programming, sudah mulai menyentuh komputer apa belum? Jadi kalau komputer tuh sebenarnya dari dulu interestnya, dari SMP bahkan. Jadi pas di Thailand itu. Di Thailand. Jadi pas di Thailand itu pertama kali dapat PC kan ya. Dulu zamannya masih modem dial up. Iya. Gitu pertama kali baru tahu kan. Wah, gitu kan baru bisa buka informasi kan. Internet Explorer-nya muter-muter dan connected gitu. Iya. Oh, kita. Iya dulu keren juga ya. Iya. Kadang-kadang di refresh nunggu dulu bentar. Iya. Kalau sekarang udah gak sabar. Iya, sekarang udah apa sih lama banget. Telepon providernya langsung. Terus? Nah, jadi dulu tuh pertama sebenarnya yang paling berkesan tuh ya dimulai dari game sih. Dimulai dari game. Jadi dulu ada game terkenal namanya Neverwinter Nights kalau misalnya pernah main. Oh, tahu. Nah. RPG ya? Ya, RPG. Nah, aku mah bukan anak game, guys. Itu sangat membekas gitu. Oke. Nah, jadi dulu tuh PC yang kita punya di rumah itu nggak kuat. Nah, abis itu kebetulan ada tetangga yang mau pindah dan dikasihlah PC-nya ke kita gitu loh. Nah, kayaknya di situ mulai sparknya, di mana aku mulai kayaknya bisa nih, soalnya si PC tetangga yang dikasih lumayan graphics card-nya. Oke. Bongkar lah, terus habis itu dibongkar pasang sendiri. Iya, waktu SMP tuh. Iya. Bongkar sendiri, pasang sendiri, bahkan mau belajar kan, ternyata hard disk tuh ada yang master, ada yang slave. Terus ternyata settingan graphics card-nya kayak gini. Oke. Ya dari situ sih. Di situ udah mulai tertarik ke hardware-nya dulu berarti ya, lewat si bongkar pasangnya. Kalau ke si software-nya sendiri kapan yang mulai ngotak-ngatik softwarenya? Kalau misalnya softwarenya sendiri sih lebih agak mundur sih. Jadi dulu karena udah mulai tertarik tadi dari hardwarenya, pas masuk SMA itu sebenarnya kan
di Taruna Nusantara ada klub-klub olimpiade ya. Nah, saya daftar sebenarnya klub komputer. 2 sih yang daftar, komputer sama biologi. Yang masuk yang biologi. Nah, sebenarnya dua-duanya lewat ini pertama. Setahu aku ya, dua-duanya masuk pertama. Cuman yang biologi rankingnya lebih tinggi dibandingin yang komputer. Ya, jadi ke biologi. Dipindahin. Gitu. Kalau gua dua-duanya ketelat. Ini dua-duanya milih emang gitu, tapi memang menarik sih. Perjalanan hidup orang tuh unik-unik ya. Unik-unik. Tapi memang itu tuh nggak ngedetermine nantinya bakal gimana sebenarnya. Karena kan hidup mah penuh dengan roller coaster ya. Bisa ada yang startnya di bawah, terus nanti akhirnya di atas, atau yang startnya di atas di bawah, itu kan memang. Tapi memang menarik ngelihat latar belakang cerita pencapaian itu sih. Dan dia macem-macem banget gitu. Iya. Perjalanannya tuh beda-beda gitu, nggak yang biologi aja atau komputer aja atau apa, tapi semua kayak dijalanin gitu. Iya, menarik banget sih si perjalanannya dan keragamannya itu yang membentuk lu hari ini gitu. Iya. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih ke AI. Kalau dari knowledge-nya Agi sendiri gitu, yang mungkin banyaknya didapatnya otodidak ya. Iya. Jadi mungkin lo guys belajar programming secara otodidak. Cuma gitar aja otodidak. Iya. Kamu belajar di mana gitar otodidak? Otodidak. Akhirnya belajar di mana programming? Otodidak. Sekarang kayaknya gampangan belajar programming otodidak daripada belajar gitar. Masa? Seriusan? Sebenarnya gue lihat di beberapa teman-teman nggak tahu sih ini karena ada sanggar kan gue, anak-anak umur 20-an gitu ya. Yang bisa main musik tuh 1. Sisanya ya udah main gitar tuh cuma 1 orang. Gue pikir dulu kayak semua bisa gitu, semua kayak tempat tongkrongan tuh. Sekarang kayaknya enggak. Kayaknya lebih gampang programmer kayaknya. Oh gitu. Nah, tadi balik lagi kalau misalnya udah nih secara otodidak gitu. Jadi knowledge-nya Agi, bisa nggak sih terangin sedikit ke kita brief tentang AI itu apa sih gitu dari knowledge-nya Agi? Karena mungkin banyak juga yang belum aware tentang AI itu apa. Kemarin juga sebenarnya sempat dibahas gini kayak banyak masyarakat yang belum aware AI itu apa aja gitu, di mana aja gitu. Terus selalu kayak robot. Iya, gitu. Mikirnya robot atau apa. Karena mungkin banyaknya lihatnya science fiction kali ya. Dan di science fiction ya udah bentuknya adalah Android, bentuknya operating system yang advance yang kayak gitu, robot dan lain-lain. Tapi sebetulnya AI sendiri tuh apa dan di mana adanya, interaksinya bagaimana dengan manusia? Jadi sebenarnya AI itu luas ya definisinya. Jadi artificial intelligence kan kalau kita namanya keren, artificial intelligence. Cuman kalau misalnya kita bumikan gitu ya ke dalam bahasa Indonesia biar nggak terlalu bling-bling ya. Itu sebenarnya kalau diterjemahin jadi kecerdasan buatan. Nah, berarti kalau misalnya kecerdasan buatan kan berarti kita membuat sesuatu yang istilahnya yang dumb jadi cerdas gitu. Jadi secara garis besar sebenarnya AI itu hal-hal simple. Jadi misalkan kayak toaster atau rice cooker yang tahu kapan harus berhenti. Itu udah termasuk AI sebenarnya. Kalau in the broad sense, iya mesin kopi yang istilahnya dia tahu, mulai tapi gue harus selesai, harus berhenti sekarang. Itu sebenarnya kalau menurut gue sih udah masuk AI. Karena itu istilahnya kecerdasan, cerdas kan dia? Iya, bisa tahu kapan start, bisa finishnya. Padahal dia nggak ada ribet-ribetnya kan, nggak ada bagian programmingnya, bahkan kita bisa melakukan itu secara mekanikal gitu. Mekanikal ya. Dan itu berarti udah di segala aspek kehidupan manusia kita sebetulnya udah interaksi banget ya dengan AI. Nah, cuman yang akhir-akhir ini lebih advance gitu daripada AI itu adalah ada field yang namanya machine learning. Gitu. Kalau misalnya machine learning ini dia agak lebih kompleks daripada AI. Terus machine learning ini dia sebenarnya menggunakan metode-metode statistik. Dasarnya tuh metode-metode statistik yang kemudian dipadukan dengan programming. Gitu. Jadi kan salah satu keunggulan dari programming adalah kemampuan dia untuk mengubah keadaannya atau state-nya. Kayak pakai logic gitu ya. Iya, jadi jika A maka B. Sebenarnya sama kayak kita belajar juga kayak gitu kan basically kan. Jadi anak kecil belajar dikasih tahu, oh ini buku, oh ini pensil, oh ini penggaris misalkan. Nah, intinya si anak kecil yang tadinya dia nggak tahu, kemudian dia belajar, dia jadi tahu, dia mengubah internal state-nya sebenarnya. Si anak kecil itu. Sama, software itu memungkinkan kita melakukan itu. Tapi itu by design kan, Gi? Ya, cuma kalau software kan kita desain. Kalau anak kecil kan istilahnya by a higher design kan. By a higher design. Itu panjang. Terus? Gitu. Nah,
Jadi itu udah masuk field machine learning. Tapi machine learning pun kompleks. Jadi nggak cuman itu saja. Ada yang kemudian kalau misalnya pernah dengar neural network gitu. Ada yang lebih simple misalkan cuman regression atau deep learning, classification. Jadi di bawah machine learning itu sebenarnya bidang-bidangnya masih banyak lagi. Gitu. Tergantung problem yang mau di-tackle seperti apa dan yang cocoknya approach-nya kayak gimana gitu. Menarik banget nih tentang AI dan ternyata kita sangat dekat dengan AI sudah ternyata sekian lama. Ternyata di sekitar kita semua ya dari zaman dulu kali ya. Bahkan di yang paling sederhana gitu. Masalah dapur, masalah apa itu. Kayak alarm jam juga masuk ya ternyata ya. Iya, ya. Yang diputer besok jam 6 ting bunyi gitu ya. Iya, itu menurut aku sih termasuk artificial intelligence. Ya, tapi masih bentuknya masih paling dasar ya, belum terlalu ada programming dalamnya yang masuknya. Jadi kalau boleh tambahin sedikit, jadi artificial intelligence itu ada yang masuk yang istilahnya yang sekarang kita punya ya banyak itu yang spesifik. Jadi spesifik untuk kasus-kasus untuk task tertentu. Contohnya kayak tadi buat masak nasi, buat bikin kopi itu kan istilahnya relatively simple ya. Nah sekarang istilahnya holy grail-nya adalah yang disebut dengan AGI. Apa tuh? Ini gongnya sebenarnya gongnya. Pas di akhir dia punya punchline. Apa mau kita hold dulu? Boleh. Hold dulu aja. Ada yang namanya Agi. Bagi yang penasaran namanya Agi itu apa? Kita lanjut di segmen berikutnya ya. Oke, sip. Selamat datang lagi. Selamat datang. Dengan rasa penasaran tadi. Bagaimana Agi membahas Agi? Nah, ini unik lagi. Ini artificial intelligence nih. Iya, baru dengar. Soalnya aku belum familiar nih. Jadi menit-menit terakhir segmen 2 menyebutkan sesuatu yang sampai kita harus cut. Kayaknya harus dibahas di berikutnya. Gimana Gi? Lanjutin Gi. Jadi tadi jadi kan tadi kan kalau misalnya backtrack itu ya. Jadi sebagian besar artificial intelligence saat ini tuh spesifik. Gitu jadi kayak rice cooker, jadi apa. Nah, jadi holy grail yang dikejar oleh computer scientist atau boleh nggak tebak-tebakan G-nya apa? Global ya. Bukan. Genetik. Hampir tapi bukan. Oh no. Terus. Jadi udah 2 kali teteot. AGI itu jadi sebenarnya artificial general intelligence. General. G-nya itu general, makanya tadi hampir kan. Belakangnya aja beda dikit. Nah, kayak tadi kan yang kita punya saat ini spesifik. Bahkan sampai yang saat advance pun yang saat ini kita punya itu masih spesifik. Jadi kayak tadi misalkan buat image recognition, buat pattern matching itu masih spesifik meskipun agak broad. Yang dikejar tuh sebenarnya general intelligence. Sekarang tuh. Maksudnya general tuh segeneral apa sih? General betul-betul mengerjakan semuanya bisa. Jadi kayak basically just like us. Kayak gitu. Manusia ya. Wow. Dan jadi itu udah sampai belum ke situ? Belum sampai. Belum sampai. Apa sih kira-kira masalahnya dari orang yang misal bekerja di situ gitu ya di software sehingga belum bisa sampai ke situ kira-kira apa sih kendalanya? Padahal kan di luar udah advance banget nih. Belum sih menurut aku. Jadi istilahnya masih yang approach yang kita saat ini lakukan kan masih berdasarkan bidang-bidang tertentu ya. Jadi misalkan untuk image recognition, kira-kira approach seperti ini dan kemudian berdasarkan approach itu kita mendapatkan satu metode yang cukup bagus untuk selesaiin task itu. Cuman untuk task lain mungkin berbeda. Misalnya kalau tadi buat image recognition, misalkan sekarang buat pattern matching, itu skill setnya yang atau apa namanya algoritmanya itu berbeda. Sehingga kalau problemnya adalah bagaimana kita bisa mungkin menyatukan bekerja si skill set ini. Paralel atau multitasking gitu ya dianya. Berarti kayak bener-bener kayak manusia ya, bisa mengerjakan semua gitu kan. Kan manusia nggak ada yang cuma bisa makan doang, bener nggak? Sekarang manusia yang bisa makan sambil ngobrol, sambil mikir, sambil mungkin tangannya tanda tangan surat apa gitu ya, bener ya? Dia mengejar ke arah si whole itu ya? Iya, jadi integrating all that. Aku belum tahu sih udah ada ke arah sana atau enggak. Dan apakah itu adalah salah satu approach yang diambil ya? Maksudnya dengan dengan berbagai macam yang disatukan, atau ada yang approach yang lain mungkin yang benar-benar bikin general learning software machine gitu loh. Nah, tapi itu dari sisi softwarenya kan, atau dari sisi approach-nya. Tapi dari sisi lain pun mungkin kita masih kepentok sama hardware-nya. Karena hardware yang kita punya saat ini itu masih
inadequate buat melakukan hal itu gitu. Karena untuk task-task yang sehari-hari pun yang spesifik gitu ya, itu perlu hardware yang cukup kuat, perlu server farms. Kita istilahnya untuk di laptop yang kita punya itu nggak kuat. Jadi masih jauh nih ya untuk human playing as a god gitu. Oh, kalau misalnya itu intelligence is only a very small part of being of playing as a god, itu masih jauh banget sih. Tapi kan kalau kayak tadi, maksudnya dari yang aku tangkap sih ya, ketika orang membuat artificial general intelligence yang bisa semuanya dia kerjain gitu in the same time, mungkin seperti manusia gitu, itu kan berarti manusia berniat atau punya tujuan untuk creating seperti dirinya kan, creating seperti human. So apa tuh kalau nggak playing god? Enggak, tapi maksudnya yang perlu mungkin aku pengen tanyain juga ya. Jadi is intelligence something that only human has? Apakah intelligence hanya sesuatu yang dimiliki oleh manusia gitu? Sehingga kita merasa spesial kita memilikinya. Gitu. Jadi makanya kemudian kenapa kemudian kita membuat intelligence, we say that we're playing God gitu. Karena siapa tahu intelligence juga bisa ada di spesies lain. Pasti sih. Yang kemudian kalau misalnya itu bisa terjadi, then are we really playing as God? Gitu loh. Oke. Menarik ya. Memang ini dilemanya sebuah artificial intelligence, memang sudut pandang playing God ini sih, karena batasannya playing God juga kita kan nggak tahu ya. Kalau sebenarnya definition God-nya juga kita mesti deal dulu sih. Tapi kan kalau tadi dibilang higher power yang mengatur gitu. Ketika kita punya atau kita bikin artificial intelligence, berarti kan kita the higher power tuh. Iya, in that case ya, in that system, in the universe that we create kan, because we set how it is, how it becomes to be kan. Kalau gue selalu ngebangginya kayak God-nya, Tuhannya G-nya kecil gitu, ada God besar, ada God kecil, kayak kita tuh trying, karena kan untuk kayak definisi Tuhan yang kita tahu God besar itu kan kayak unlimited dan lain-lainnya, tapi itu bisa diekstrak jadi God kecil yang mungkin kita approach sekarang, kayak misalnya lewat kesehatan, genetika, terus lewat artificial intelligence. Kalau kita ngobrol lagi tadi ada selfish gene itu, nah itu salah satu source pertamanya kita tuh selalu pengen reach yang higher, yang sesuatu yang higher, dan akhirnya memang ujungnya kan ke kontrol dan lain-lain ya. Memang kata gue sih sebenarnya banyak banget usaha-usaha dari manusia ya berasal dari katakan tadi ya si selfish gene itu, memang usahanya memang pengen jadi God kecil itu, dengan pengen berkuasa, pengen punya kontrol terhadap sebuah society. In politics menurut gue juga God kecilnya udah main. Even kontrol terhadap diri sendiri. Atau nanti setelah kontrol diri sendiri, kontrol ke teman atau kontrol ke pasangan, terus nanti kontrol ke society, terus getting bigger and bigger gitu. Nah, sebenarnya itu kalau gue sih misahinnya selalu kemungkinannya ada God besar, ada God kecil. Nah yang kita kejar itu memang si God kecil ini yang kayak sebenarnya kemampuan meng-create dan mengkontrol itu, walaupun dalam konteks artificial intelligence misalnya, itu in that case di universe itu ya menurut gua udah cukup bisa memenuhi standar God kecil, karena ini bisa create, bisa kontrol, lu bisa bikin pola yang simulasi. Nah itu kan sebenarnya simulasi. Sampai ada pernyataan bahwa jangan-jangan kita hidup di simulasi ya. Nah itu kan sebenarnya kita pakai projection yang udah ada, terus kayaknya gini nih, gitu sebenarnya. Tapi menarik sih, memang permasalahan playing God itu kayaknya itu memang terus jadi challenge-nya humanity ke depan sih. Kalau gue lihat dengan kemampuan kita. Dan nggak ada salahnya sih ya. Nggak ada salahnya. Mempertanyakan itu juga. Terus efeknya bagus kan. Nah, gue pengen nanya gimana sih artificial menurut lu emang sebermanfaat apa sih itu? Iya, posisinya juga gimana gitu. Agi melihatnya sebagai apa sih, tools aja atau? Iya, menurut lu Gi. Kalau saat ini sih yang kelihatan banget ya itu praktikal sih. Jadi misalkan kayak tadi, kalau ya tadi artificial intelligence kan luas ya. Jadi mau yang spesifik atau yang general, both of them menurut aku saat ini kita ngeliatnya sebagai practical, sebagai tools ya, yang in the short term gitu. Jadi dengan adanya artificial intelligence, contohnya misalkan kita bisa dapat reminder, ya reminder yang paling simple kali ya. Tapi kalau misalnya selain itu kita bisa punya yang soalnya ininya banyak banget ya. Atau misalkan bisa Grammarly yang kita bisa dicekin grammarnya gitu kan. Itu kan dulunya hanya bisa dibantu oleh manusia atau manusia yang proofread gitu kan. Nah sekarang dengan adanya Grammarly itu kan kemudian itu bisa dilakukan dengan mesin
yang kemudian mesin ini bisa di replicate secara cheaply and everybody can get access to that gitu loh. Jadi it will change civilization, karena hal-hal yang tadinya istilahnya eksklusif atau susah didapat menjadi hal yang umum dan kemudian luas gitu. Nah, in the short term it will be something practical like that. Tapi nanti kalau misalnya udah sampai level artificial general intelligence, itu mungkin akan mengubah society sebagaimana di dalam film Her misalkan, yang kemudian dia jatuh cinta dengan artificial general intelligence gitu. Atau kemudian bisa juga kalau misalnya we took the wrong path, itu bisa jadi kayak Terminator. Kemudian gitu kan. I'm back. Jadi bisa jadi bahaya banget. Bisa jadi bahaya. Atau bisa jadi blending with us gitu. Yes, tergantung kemudian, makanya sekarang itu jadi salah satu struggle. Nah, cuman kalau saya sih mandangnya di luar manusia ya, maksudnya kita if we don't take ourselves into account, ini semua sebenarnya merupakan progression dari evolution. Jadi, ini juga kemarin kita bahas ya tentang evolusi. Jadi progression dari evolution, dan if we take ourselves out of the picture, not feeling as something special gitu ya, as just as a part of evolution, ya sudah, memang itulah jalannya gitu. Yang dan artificial intelligence pun nantinya bisa berevolusi terus kan? Iya. Dan selalu mengimbangi dengan kondisi masyarakatnya kan. Kayak sekarang mungkin kita masih debate ya tentang itu apa etik atau nggak etik, karena kalau gue lihat etik kan selalu berkembang gitu juga dengan society. Saat mungkin 50 tahun lagi, saat semua udah AI udah jadi part dari kita hidup bersama kita. Etiknya berubah, terus sudut pandang mungkin yang hari ini lawan nanti waktu udah 50 tahun lagi dia ngelihat ternyata itu sesuatu yang udah jadi part hidupnya, karena evolve itu ada satu generasi sebelumnya yang turun yang dengan punya pemikiran A, ternyata diganti sama yang B muncul nanti gitu lagi. Ya kan, kalau ngomongin as an evolution tadi kita nggak ada spesialnya lah, katakanlah cuma ada di satu runtutan itu, ya pasti gitu kan, nanti naik lagi dan diterima atau nggak semuanya. Jadi menurut gue sih dalam 10 tahun lagi, enggak lah 50 tahun lagi katakanlah ya. 100 tahun lagi, 50 tahun lagi masih ini 10 tahun lagi. 100 tahun lagi kayaknya ini bakal bisa diterima. Kalau gue ya ngelihatnya, dunia akan sangat berbeda sih. Menurut Aki evolusinya akan jadi seperti kamu kan udah terbiasa nih mensimulasikan Ya. sesuatu nih. Kira-kira kalau kita mengajak Agi untuk mensimulasikan sedikit gitu ya. Katakanlah sekarang evolusi dari artificial intelligence, dan apakah dia akan blending sama society? In the next berapa tahun nih? Kira-kira kita batasin. 2050. Nah, berarti berapa tahun lagi? Sekitar 30 tahun 30 ya. tahun lagi gimana, Gi? Wah, kalau misalnya 30 tahun agak belum kebayang ya, karena sekarang advance-nya sangat kencang. Atau kira-kira menurut Agi di kedepannya periode aja ya. Kira-kira ya. Ya kalau soalnya kalau 30 tahun kan lebih real kan. Kalau menurut aku sih dengan advances sekarang ya, quantum computing sama AI that will enable artificial general intelligence, dan in the beginning they're just gonna be tools. Abis itu kemudian karena humans have the tendency to assimilate things. Istilahnya apa ya? Jadi menggabungkan, bukan assimilate sih. Jadi kayak kita melihat diri kita dalam suatu objek. Projecting. Jadi makanya kemudian kalau misalnya kita kan udah ada sekarang robot-robot yang mirip manusia. Iya. Seperti Sofia ya. Ya, seperti Sofia gitu kan. Sofia bisa nyaut loh. Iya, Sofia bisa diajak ngobrol. Jadi ya tadi Android akan I think it will become a reality dan become a part of society, sampai akhirnya kemudian ya mungkin akan tergantikan gitu kita dengan mereka. Manusia akan tergantikan sepenuhnya. Nggak tahu sepenuhnya mungkin masih ada, tapi pelan-pelan. Karena istilahnya salah satu weakness that we have is our biological body kan. Betul. Dibandingin sama kalau mereka misalnya bisa immortal kan, gitu ya. Immortal kan. Kayak kalau misalnya baca apa sih? Elon Musk baca buku apa? The Foundation itu. Kan ada salah satu buku yang dibaca oleh Elon Musk. Jadi itu di situ ceritanya ada salah satu robot yang dia itu istilahnya memang ditugaskan untuk membantu manusia melanggengkan civilization-nya. Itu juga bisa mungkin terjadi, tergantung makanya tadi these battles that we're currently doing. Tapi mungkin berarti bukan kita completely erase gitu, maksudnya bukan kita kalah misalnya civilization-nya terhadap artificial intelligence, tapi mungkin mereka
bukan berarti menggantikan, tapi mereka yang meneruskan kita. Bisa, itu juga bisa. Jadi kita put our mind on them gitu. Iya. Dan itu kan jadi banyak part sih, tergantung the battles that we're fighting. Jadi salah satu bisa kita di replace kayak Terminator, bisa kayak kemudian bisa mixing juga, complete each other juga bisa ya. Complete each other. Kayak si The Foundation. Gue udah rusak nih jantungnya ya. Ganti sama jantung yang artificial. Ya. Bisa juga kita kemudian kan sekarang Elon Musk juga hebat ya. Elon Musk kira dia he's at the forefront of technology kan. Dia juga sekarang kan lagi eksperimen sama teknologi yang bisa neural kan, interfacing between neural sama digital. I mean salah satu targetnya adalah if we can upload our consciousness to the cloud. Kalau misalnya udah kayak gitu, ya kita bisa pindah-pindah badan bisa pindah ke dalam iya benar Android kan. Kayak tidak terbatas sama biological body. Habis pindah ke bentuk lain ya. Wah, itu juga kemarin kita sempat ngomongin bersama sang filsuf ya. Tapi nanti kita juga mau dengar opininya dari Agi. Kita hold dulu sebentar. Pindah ke segmen berapa? 4 ya? Iya. Seru.